Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Bang Ihsanuddin Nursi? Amin. Kabar sekarang begitu ya. Jangan macam Joe Biden ya, kena COVID tapi entah COVID yang mana ini. Kita sudah pusing urusan COVID, nggak kelar-kelar. Bang, ini sementara penyakit macam-macam, hatta sapi kena sakit ini, ekonomi pun pada sakit ini, pada bengkak ini, kakinya entah apanya. Tapi ini yang bengkak ini anggaran kereta cepat, tambah lagi ciek katanya. Pemerintah diharapkan ikut serta. BPKP atau BPK sedang kutak-katik angka di sana, mungkin antar pejabat ingin nyender sana nyender sini ya. Bagaimana Bang? Ini enggak kelar-kelar kok urusan kereta. Akhir tahun mau diresmikan katanya. Bagaimana Alkisah yang satu ini Bang? Silakan Bang. Sebenarnya pada 2016 kajian tentang perkeretaapian itu, Perpres berapa itu 2015 itu sudah diduga oleh seorang anggota dewan dari PDIP bahwa ini tidak mungkin konstruksinya B2B. Walaupun konstruksi B2B nanti kalau ada sesuatu katanya pasti melibatkan negara, karena negara diminta menjamin. Nah, untuk menjamin mestinya butuh persetujuan DPR. Nah, dari sana sesungguhnya ada seorang mantan pejabat era Soeharto menyatakan Perpres perkeretaapian itu tidak layak katanya. Jadi saya ngebongkar-bongkar dokumen lama gitu, termasuk tulisan saya di Bangsa Terbelah gitu. Tentang kereta api itu, dia dapetin itu salah satunya gitu. Jadi 6 tahun lalu gitu sudah muncul, ini pasti akan ngebengkak. Dan pasti akan meminta tambahan dana dari pemerintah, walaupun konstruksinya B2B, business to business. Kan business to businessnya BUMN. Nah, BUMN butuh pinjaman, akhirnya ketika kekurangan dana butuh jaminan pemerintah. Ketika kurang, ya langsung minta APBN gitu. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari kajian 6 tahun lalu, penambahan ini sudah diduga sejak awal akan terjadi. Tetapi kan sejak awal Ignatius Yonan yang waktu itu menjadi Menteri Perhubungan agak belot dia. Menolak kan. Betul. Ributlah antara Yonan sama Rini Sumarno. Sampai Yonan dicopot. Ketemu saya ngobrol kanan kiri sekilas bentar, terus dia jadi Menteri SDM. Nah, gitu. Jadi artinya memang sejak awal ada hal yang patut didalami lebih jauh gitu ya, supaya kelihatan kayak gimana. Yang kedua, dalam hitungan saya ketika tambah lagi dana kayak gini, ini buruknya perencanaan. Nah, tapi selain buruknya perencanaan, ternyata menarik juga dilihat dari aspek tata ruang. Kabupaten Bandung Barat itu tidak pernah setuju tata ruangnya dilewati kereta api cepat. Kenapa sampai Kabupaten Bandung Barat berani menyatakan tidak persetujuan atas proyek nasional? Ternyata persoalan partai. Ujung-ujungnya bohir jadi ini. Ada partai berkuasanya nggak setuju ternyata. Nah, itu dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi konfliknya menarik ini menurut saya. Ini kalau dilihat dari konflik ekonomi politiknya menarik, konflik politiknya menarik, konflik hukumnya menarik gitu. Kalau dilihat kayak gini. Hingga hari ini tata ruang Bandung Barat tidak pernah setuju itu gitu. dilewati kereta api cepat gitu. Nah, di sisi lain seperti saya sebut, ini bukan Jakarta Bandung High Speed Railway, tapi ini Java High Speed Railway gitu, tapi melalui jalur tengah dan jalur selatan. Gitu melihatnya kalau dilihat dari itu. Bersaing dengan Jepang yang ngebangun Jakarta Surabaya medium speed railway taruhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini karena nambah-nambah kayak gini, kalau hitungan saya kemarin 103 sampai dengan 105 tahun baru BEP. Kemarin saya di Purwakarta gitu ya. Saya ceramah di Purwakarta. Saya sebut tentang yang namanya moda transportasi, apakah itu darat, laut atau udara, itu pasti berhubungan dengan
dengan 3 hal. Pertama berhubungan dengan residensial, yang kedua berhubungan dengan yang namanya industri dan perdagangan, gitu ya. Yang ketiga berhubungan dengan informasi tentang barang dan uang. Nah, konstruksi Purwakarta itu kan konstruksi Tekwalini yang melibatkan PTP berapa tuh? PTP 7 ya? Ya, PTP 7 gitu ya. Yang menyerahkan sejumlah berapa ribu hektar gitu sebagai bagian dari penyertaan. Yang motifnya adalah motif dibentuknya satu kawasan residensial dan perdagangan. Kenapa? Karena melibatkan 3 kabupaten yang memang sudah penuh dengan industri asing. Tapi industri asing kebanyakan dari kulit kuning. Apa itu? Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, Kabupaten Bekasi gitu. Nah, itu lintasnya begitu kelihatan. Itulah relasi transportasi darat kereta api cepat. Ini bukan kajian baru ya. Kajian lama. Tapi menurut saya ini menjadi bukti lebih dalam gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini persoalan selama 105 tahun berarti kita ngempanin Cina gitu. Sama seperti MRT kan. MRT kan kita kayak gitu terhadap Jepang gitu. Perawatan mereka, beberapa jabatan penting tetap di tangan mereka, transfer teknologinya nggak ada, utang tetap di mereka, spare part kita mesti beli, kan berarti kita luar biasa punya ketergantungannya. Karena dalam sejarah teknologi tidak ada transfer teknologi, yang ada adalah pencurian. Nah, itulah yang dilakukan oleh Taiwan, yang dilakukan oleh Korea Selatan, dilakukan oleh Cina. Mereka tidak mendapatkan transfer teknologi, mereka mencuri. Mereka ngambil teknologi itu, lalu mereka lakukan gitu. Di Indonesia kan karena prinsip tidak boleh mencuri, maka tidak pernah ada transfer teknologi. Bisa dilihat pada transportasi darat yang diakui sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa selama ini Jepang begitu lama mendikte Indonesia, menjajah Indonesia dari moda transportasi darat. Kan dialognya kemarin begitu tuh yang muncul ketika kemarin ada persoalan muncul ke perjalanan ke luar negeri itu. Nah, dari sana sesungguhnya ada kesalahan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan atas sistem transportasi darat di Indonesia sesungguhnya yang seperti kita bilang berapa tahun lalu gitu. Kita nggak pernah berhasil merumuskan dengan baik tata ruang nasional, tata ruang provinsi dan kabupaten serta kota dalam perspektif transportasi darat, tapi serta-merta kita bangun yang namanya jalan tol, serta-merta kita bangun yang namanya tol laut, serta-merta kita bangun bandara. Itu kan kacau gitu. Lalu tiba-tiba tanpa juga kejelasan tata ruang, kita munculin lagi IKN gitu kan. Nah, ini IKN ini dengan perencanaan kayak yang kemarin di kereta ini akankah membekak di tengah stagflasi yang semakin mengerikan ini sekarang ini, Bang? Macam mana ini? Masalah aroma IKN yang selalu pokoknya gitu harus kejadian. Gimana, Bang? Sebenarnya kalau ngelihat IKN ada kepentingan beberapa tokoh politik ya di belakang itu, dan kepentingannya saya lihat tidak melulu pada kepentingan bisnis. Kalau kepentingan bisnis sudah kita dengar sudah beredar di mana-mana gitu ya. Soal penjualan lahan yang akan diambil oleh negara gitu. Negara punya tim untuk melakukan tim 9 ya yang melakukan penilaian atas tanah, kepemilikan, harga, dan kemudian pembelian dengan cara pembayaran kayak gimana. Dan itu kan soal bisnis. Tapi kan persoalan pokoknya lebih dari itu kalau IKN yang saya sebut sebagai untuk informasi tersiratnya gitu ya. Jadi di implicit message-nya itu menyangkut soal tata ruang. Tata ruang itu berarti kita nggak bisa lihat tata ruang nasional atau tata ruang provinsi, tapi juga harus kita lihat dalam perspektif tata ruang regional yang nanti berkaitan dengan Laut Cina Selatan, nanti berkaitan lagi dengan beberapa hal tertentu yang sangat-sangat strategis, yang dalam kajian ketahanan ibu kota dibutuhkan pembiayaan yang amat sangat luar biasa gitu. Kalau soal IKN, sehingga banyak pihak juga melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu pun kan undang-undangnya juga undang-undang yang tidak pernah muncul kok dalam gagasan itu, tapi terus tiba-tiba menjadi undang-undang. Nah, berkaitan dengan stagflasinya, itu kelihatan bahwa sesungguhnya cara berpikir perencanaan pemerintah, dia tidak disandarkan atas
kebijakan berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat gitu. Tidak didasarkan atas, padahal ada undang-undang sistem informasi dan teknologi, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan. Nah, kalau mereka menggunakan undang-undang yang mereka terbitkan sendiri, yang seperti saya bacakan beberapa waktu lalu gitu ya, tentang undang-undang itu, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tidak didasarkan atas sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, basis kebijakan apa yang muncul pada IKN? Basis kebijakan apa yang muncul misalnya pada kereta api cepat? Atau kemudian ditarik pada stagflasi? Bagaimana Anda memunculkan kebijakan seperti itu sehingga Anda selalu menyalahkan eksternal? Saya kemarin mendapat video dari seorang teman, ada 2 yang mengirim pada saya gitu ya. Konferensi persnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, hampir 2 jam gitu ya, dengan dibacakan secara baik. Sangat baik dibacakannya. Baik oleh Peri Warjio, baik oleh Sri Mulyani, baik oleh namanya OJK gitu ya. Baik sekali pembacaannya. Saking baiknya malah kelihatan menunjukkan mereka sebenarnya gagap gitu, cemas gitu. Nah, ketika menunjukkan gambaran kecemasan dan gagapnya itu, muncul kelihatan kekhawatiran pada stagflasi. Buat saya kalau Anda muncul stagflasi padahal kemudian pasar kita sangat potensial, diburu oleh semua pihak gitu ya, pasar kita nih, diburu oleh semua pihak. Itu menggambarkan pasar kita ternyata tidak berguna bagi kita sendiri. Itu loh ngelihatnya. Kita punya pasar, tapi berguna bagi siapa? Bagi pihak lain. Tapi kita ketakutan dengan stagflasi. Padahal kita tahu bahwa selama pandemi kemarin gitu ya, tetap saja pertumbuhan konsumsi masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pasar kita menjadi sumber pertumbuhan gitu, konsumsi masyarakat menjadi sumber pertumbuhan, lalu kita khawatir dengan stagflasi disebabkan oleh faktor eksternal. Yang dibaca oleh Sri Mulyani itu faktor eksternal, yang dibacakan oleh Peri Warjio itu Gubernur Bank Indonesia juga faktor eksternal gitu ya. Sementara OJK menyatakan ini perbankan masih aman dan punya ketahanan perbankan yang bagus. Ya iyalah, karena perbankan tidak mau ikut serta masuk dalam suasana yang tidak jelas. Kan laporan BI sendiri menyatakan bahwa sesungguhnya ketidakpastian masih terus berjalan ke depan dan masih panjang. Ada pemulihan yang lamban, tapi pada saat yang sama ada ketidakpastian yang terus menunjukkan begitu kentalnya suasana ketidakpastian. Kalau pakai laporan BI ngelihatnya begitu gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka sesungguhnya stagflasi nggak bisa kita bilang, waduh ini kita korban dari eksternal, kita perang Ukraina, Rusia, kita proteksi karena masing-masing proteksi di krisis pangan, karena harga minyak gitu, karena inflasi tinggi, karena perang ke Selat Taiwan sama Laut Cina Selatan sama Ukraina terus mendalam, disebutlah macam-macam itu. Nah, pertanyaannya, kan Anda yang membuat kebijakan perekonomian, Anda begitu terkoneksi dengan pihak luar. Anda kan tidak sedang dalam posisi ngebenahi di dalam, tapi Anda terus langsung melihat outward, tidak inward gitu. Sementara saya sejak awal bilang, mestinya kalau kita mau bicara, ini satu perdebatan saya dengan seorang ekonom lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, gitu ya. Ya itu berarti kita nggak bisa menerapkan, ini perdebatan di TV ini, itu kita nggak bisa menerapkan perekonomian, di mana kita akhirnya ngurusin diri kita sendiri tanpa harus. Bukan itu. Beresin dulu rumah tangga Anda, baru Anda kemudian bertetangga gitu loh. Bahasa sederhananya kan gitu. Jadi kalau mau dibilang bersistem perekonomian terbuka, modelnya malah kemudian kita selalu menyalahkan luar, ya jangan gunakan ekonomi terbuka dong, mau kita nyalahin luar melulu gitu. Padahal pada posisi yang sama, kita nggak melihat bagaimana ketangguhan, keutuhan, keandalan, saya ulang ya, ketangguhan, keutuhan, keandalan perekonomian domestik. Yang domestik yang sendiri tergantung pada pihak asing, baik yang namanya uang maupun barang. Gimana coba? Kan sederhana logikanya. Itu juga yang pernah saya bilang pada Sri Mulyani. Suasana deglobalisasi, Anda tetap melakukan globalisasi. Gimana sih pola pikir? Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong langsung dengan Sri Mulyani dan dalam forum terbuka di PPIK, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dihadiri juga oleh namanya Bank Indonesia, gubernurnya. Dihadiri juga oleh namanya Luhut Binsar Panjaitan. Dihadiri juga oleh namanya Tito Karnavian. Itu kan, loh, saya ngajukan pertanyaan sederhana sekali.
Ini suasana deglobalisasi. Kok Anda tetap melakukan globalisasi? Ini. Sederhananya begitu. Iya kan, dia memang. ngajak dengan jelas. Media yang datang pun akhirnya mengejar pertanyaan. Saya justru media asing. Karena media dalam negeri kan sudah terkooptasi habis-habisan, sehingga pertanyaan saya bukan pertanyaan yang layak mereka kutip kan. Kan itu pertanyaan yang sangat sangat enak didengar gitu. Enak banget didengar kan. Iya ya, orang semua melakukan deglobalisasi, kok kita melakukan globalisasi? Kan? Coba aja jawab. Ya, stagflasi mungkin buat oligarki, karena kan ini yang dipikirkan sebagian masyarakat yang katanya akan berpengaruh kepada masyarakat umum. Tapi kan kenyataannya masyarakat kita luar biasa, menghadapi tekanan macam manapun masih bisa meleset lagi. Ini yang jarang dilihat. Sementara dulu waktu Krismon beberapa tahun lalu kan habis kita ini, tapi masih jalan terus. Luar biasa itu kan, Bang. Kekuatan umat gitu. Iya, karena ada satu kultur yang kita miliki gitu ya. Kalau dilihat dari indeks Giving Society gitu ya. Indonesia adalah negara pertama yang indeks Giving Society-nya, masyarakat yang suka memberinya itu tinggi sekali. Saling tolong. Sangat tinggi gitu. Nah, suka memberinya itu yang kemudian dimanfaatkan. Dimanfaatkan baik secara positif maupun secara negatif. Walau pihak asing ini dimanfaatkan habis-habisan sehingga Anda selalu ketakutan dengan kekurangan. Nah, maka kemudian Anda terperangkap dengan utang luar negeri, Anda terperangkap dengan yang namanya kebutuhan impor gitu. Jadi itu yang saya sederhanakan kalimatnya. Dijual industri ketakutan, dibeli kemudian kebijakan perlindungan. Utang lagi. Tapi ya ini ya, apa nih, nggak tahu pemerintah ini entah dari mana bisa sampai mensubsidi BBM 502 triliun, Bang. Nggak ada negeri lain bisa kayak begini. Apa ya Bang Ihsanuddin Nursi lihat garis bawahi dari subsidi terhadap BBM ini, Bang? Mereka ketakutan memang kalau kan mereka sadar andai kata BBM itu Pertalite ya kan premium nyaris sudah nggak ada. Udah hilang lah udah. Nyaris sudah nggak ada. Jadi berarti tinggal Pertalite gitu ya. Andai kata Pertalite dinaikin gitu, terus pangan juga dalam posisi impor nggak karu-karuan, itu dampaknya nah ini menarik di sini. Daya beli yang asal muasalnya mereka tutup-tutupin sejak 2016, kan mereka tutup-tutupin ini melemahnya daya beli ini. Ini saya berdebat di sebuah TV swasta dengan salah seorang ekonom dari sebuah lembaga bergengsi yang jawabannya membela banget pemerintah, dan saya bilang, Anda nih baru kemarin tapi kayak gua sinis banget, gua sadar banget gua sinis saat itu. Sampai si produsernya, sampai si wawancaranya, sampai teman-teman, gila nih abang nih. Karena saya nggak suka sesuatu yang kan nggak mungkin kita berdiri kokoh di atas kebohongan dan kecurangan kan. Saya tanya pada diri saya, apakah mungkin terus-menerus kita berdiri di atas kebohongan dan kecurangan? Nggak mungkin. Karena kebohongan dan kecurangan itu nggak mungkin memberikan kita ketangguhan, keandalan, gitu loh. Tidak mungkin memberikan keunggulan, ketangguhan, dan keutuhan. Nggak mungkin. Mustahil. Saya ulang ya. Kalau basisnya adalah kecurangan, kebohongan, apapun tidak akan ada ketangguhan, tidak akan ada keandalan, tidak akan ada keutuhan. Gitu logika berpikirnya. Maka semua kebijakan yang ditutup-tutupi dari kenyataannya, seperti misalnya daya beli yang sudah ambruk sejak 2016, ya. Saya kebetulan baru menganalisis lebih dalam lagi, yang mereka bilang pertumbuhan 7% itu, saya analisis lebih dalam lagi. Ini baru semalam ini saya kerjain, baru kemarin saya kerjain, saya bikin analisis lebih dalam. Karena saya orang yang pertama yang menyatakan kebohongan pertama itu pada nanti pertumbuhan di bulan September, Oktober, November meroket 7%. Saya bilang itulah kebohongan paling mendasar. Itu kan artinya karena tidak kompeten. Tidak kompeten pada situasi perekonomian. Anda tahu nggak, pada 2015 itu perang nilai tukar yang disebut dengan perang nilai tukar, currency war, itu tajam sekali. Di Black Monday 24 Agustus 2015. Kok Anda bisa-bisanya ngomong kayak gitu loh. Itu kan artinya nggak kompeten, nggak memahami gitu. Sama seperti bagaimana saya melihat betapa tidak efektifnya kebijakan baik yang namanya Trump maupun Biden dalam konstruksi melakukan apa yang disebut dengan build back better world pada istilah Biden atau kepada istilah Obama pada istilah Trump. Misalnya kemarin
bagaimana Anda menegaskan Amerika yang pertama gitu, American first gitu posisinya gitu ya, the great make America great again. Itu tidak efektif kalau Anda sendiri sudah tidak melihat ke dalam itu secara struktural. Dan hari ini semua pemberitaan lagi-lagi mengulang soal bagaimana kebijakan Amerika yang salah itu sejak yang namanya jatuh kebus, termasuk misalnya kesalahan bagaimana mereka terhadap Afghanistan yang hari ini mereka bangga dengan menggunakan drone membunuh Ayman al-Zawahri sebagai tokoh terorisme atau sebagai tokoh di belakang 9/11. Ini kan logika apa sih yang muncul gitu? Itu kan semuanya sesuatu yang dibangun dalam sebuah konstruksi berpikir seolah itu sebuah kebenaran hakikat gitu. Ada yang salah dalam kita memahami hakikat sosial, dan yang namanya hakikat sosial yang dipalsukan, hakikat sosial yang dimanipulasi, hakikat kebenaran ekonomi politik sosial yang kemudian didayagunakan untuk kepentingan sendiri, itu tidak akan pernah melahirkan keandalan, tidak akan pernah melahirkan dignified, istilah saya nih, istilah jeleknya, tidak akan melahirkan dignified society, tidak akan melahirkan masyarakat yang bermartabat gitu, kalau melihatnya begitu. Nah, hari ini kalau kita lihat lagi-lagi isunya lebih besar pada persoalan persaingan antara AS dengan Soviet, dengan Rusia soal persenjataan nuklir. Saya menganalisis nuklirnya sudah lama juga saya lihat. Jadi yang menarik adalah bukan soal nuklir nih, karena sama-sama menyatakan kalau kita perang nuklir nggak ada pemenangnya loh. Tapi bukan berarti kita takut, karena si Korea Utara langsung bilang, oke, gue sudah siapin lebih jauh ya, ICBM gue bukan jaraknya 6.500 km lagi ya. ICBM gue, si Kim Jong-un sudah punya yang namanya nuklir ICBM, intercontinental ballistic missile, sudah 8.500 km jaraknya. Dan saat yang sama kemudian si Amerika bilang, ya gue punya pesawat baru yang kecepatannya 6.200 km per jam, jatuhin bom hidrogen. Oh, gila nggak tuh? Artinya semua orang sesungguhnya tetap menggunakan konstruksi lama, bahwa kekuatan itu menjadi hal utama untuk menunjuk bahwa dia bangsa yang berdaya, pertahanan besar. Emang Indonesia punya kekuatan seperti itu? Nah, ini. Ya memang geopolitik ini sedang diuji hari-hari ini ya, ketika Pelosi kemarin ke Singapura, dia juga akan ke Taiwan yang Cina sudah memberikan warning sedemikian jelas. Hari ini mereka sedang latihan perang di hidungnya Taiwan itu. Sementara bantuan buat Ukraina digelontorkan sedemikian rupa, nampaknya perdamaian ini dilarang oleh Amerika di sana, dan mesin perang ini harus berproduksi. Akankah ini ujung-ujungannya urusan dagang mesin perang atau macam mana, Bang? Nah, kalau antara Cina sama Amerika, suka tidak suka, ini juga pernah saya kutip lagi, pernah saya sampaikan juga di Rasil. Pada rantang perang dagang Trump dengan Xi Jinping gitu, di era Trump dengan Xi Jinping, kan ratusan pengusaha Amerika protes Trump. Ini pemberlakuan tarif ini sudah terlampau melebar dan nggak karu-karuan, dan ini akan merugikan, dan ini akan mengakibatkan inflasi. Hari ini mereka ngakuin. Kejadian 9,1% masih bergerak lagi. Dengan wakil perdana menteri Cina. Hari ini mereka ngakuin bahwa kebijakan inflasi mereka salah satunya disebabkan oleh hambatan tarif gitu. Ya kan menyebabkan harga-harga naik. Pada saat yang sama terjadi yang namanya penurunan produksi. Tak adil lah mereka. Luar biasa di Amerika hari ini, memang luar biasa. Teman saya bilang, waduh luar biasa. Harga semua supermarket. Katanya belum pernah kejadian sejak dia 30 tahun di sana. Dan yang sama, kan harus diimbangi juga dengan sesuatu yang produktif sehingga menghasilkan. Ngapain? Industri militer. Itu dia. Kan saya bilang juga, data saya juga menunjukkan 2 negara yang tidak pernah mengimpor industri militer, yaitu Rusia dan Amerika. Tapi Amerika adalah eksportir persenjataan terbesar di dunia. Jadi kalau melihatnya jadi utuh gitu loh, melihatnya nggak bisa sepotong-sepotong. Kita harus melihatnya. Sama seperti mereka menyatakan reformasi persenjataan, kan juga berhasil kan? Iya, ada. Jadi sampai akhirnya sebuah USA Today atau apa ya, saya lupa medianya, itu memasalahkan antara aborsi, lalu kemudian reformasi persenjataan,
gitu ya, sama LGBT. Yang di Amerika jadi sorotan juga sekarang ini. Jadi sorotan, menarik gitu loh. Saya bilang ini lagi-lagi Allah membuktikan betapa pilihan materialisme itu melahirkan apa yang disebut dengan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Masyarakatnya, loh, penggunaan istilah was-was masyarakat cemas itu sudah dipakai oleh Joseph Schumpeter ketika dia menganalisis Amerika dikenain embargo minyak oleh Arab gitu. Nah, ketika Pelosi muncul ke Taiwan, besok nih Pelosi munculnya gitu dengan ancaman Cina, dan kemudian mereka sedang mempertontonkan kekuatan persenjataan. Itu kan kekuatan persenjataan berarti Taiwan bayar lebih kan? Iya dong. Iya kan, ada cuan macam-macam kan. Nah, kemunculan Pelosi untuk menunjukkan bahwa yang namanya Amerika tetap merupakan adidaya dari segi yang namanya persenjataan militer. Tapi kalau dilihat dari perdagangan, saya sudah melihat, saya menganalisis terakhir kok, berapa sih kontribusi perekonomian Amerika ke dunia? Itu sudah kalah dibanding Cina. Amerika sekarang posisinya cuma sekitar 16% kontribusi pertumbuhan ekonomi dunianya. Cina sudah 17 sampai dengan 18%. Jadi kalau dibilang sudah menyamai, kalau sekarang sudah nyaris 1% di atas Cina, itu di atas 1% di atas Amerika kontribusi pertumbuhan ekonominya gitu. Nah, berarti cuma tinggal persenjataan dan keuangan. Keuangan juga sudah dilayani, berarti cuma tinggal militer. Muncul pertanyaan, memang Cina punya pengalaman perang modern? Pertanyaan berikutnya, apa itu perang modern? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana stasiun angkasa, bagaimana kekuatan di luar dirgantara sana berkaitan dengan senjata-senjata udara, berkaitan dengan kekuatan angkatan ketentaraannya berapa jumlahnya, itu juga sudah saya analisis. Sampai kemudian berikutnya saya menganalisis lebih dalam lagi ketahanan perang. Lalu muncul, kan Cina selama 40 tahun nggak punya pengalaman perang, apa dia bisa berperang? Kajiannya menarik gitu. Belum lagi roket yang baru jatuh di Kalimantan punya Cina pula itu kan. Itu teknologi satelitnya luar biasa gitu. Iya, jadi artinya ketika situasinya kita lihat begitu, balik-baliknya lagi ke Indonesia kan. Ini Indonesia mau apa sesungguhnya? Ngapain mesti menyatakan senasib sepenanggungan dalam kemitraan strategis komprehensif? Saya bilang, dulu ketika Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kemitraan Amerika dengan Indonesia adalah kemitraan strategis komprehensif, satu-satunya manusia yang menolak dan kemudian mengkritisi itu adalah Ihsanuddin Nursi. Baru kalimat demikian. Artikel apa itu strategis, apa itu komprehensif. Kalau komprehensifnya sampai kemudian menyinggung kedaulatan, masihkah kita berdaulat? Kan gitu pertanyaannya. Apalagi senasib kita menegakkan alinea kedua, bahwa kita mendirikan bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat gitu ya, yang adil makmur. Masih nggak kayak gitu, bebas, merdeka, berdaulat, adil makmur, masih kayak gitu nggak visi kita gitu. Kalau visi kita kayak gitu, ngapain juga bilang-bilang kita bangun kemitraan strategis komprehensif. Komprehensif kan artinya apa coba? Mendalam kan? Menyatu. Kemitraan mendalamnya sampai seberapa jauh, ukurannya apa? Nah, repotnya saya tidak pernah mendapat jawaban dari kementerian-kementerian terkait atas indikator-indikator strategis komprehensif. Intinya ada indikatornya. Indikatornya apa gitu? Pada saat yang sama kita melakukan Super Garuda Shield. Iya, rutin. Ini bentar lagi mau berikut Jepang lagi, tambah lagi. Iya, makanya. Mau bikin blok baru kan? Ini kebijakan apa sih yang sedang dibangun oleh Indonesia di era SBY sudah saya kritisi kayak gitu ya? Kan Menteri Luar Negerinya 2 tuh, Hasan Wiraida sama Marty Natalegawa. Marty Natalegawa diomelin karena maki-maki soal penempatan 25.000 pasukan marinir di Australia sebagai mengganggu stabilitas kawasan oleh Obama waktu itu gitu ya, karena 25.000 marinir itu sebenarnya dalam rangka memantau Laut Cina Selatan, gitu kan? Dimati. Di Hasan kan Hasan Wiraida begitu dia. Sekarang kan ini 2 periode Retno Marsudi. Nah, sebentar kita tahu Retno Marsudi dalam kajian geopolitiknya selalu kayak gini gitu. Nggak jelas gitu dalam konstruksi geopolitiknya. Nah, lalu kalau kita terjemahkan ke dalam ekonomi politik gitu ya, kemana nih sebenarnya strategis komprehensifnya ini apa nih, komponennya apa saja? Apakah strategis komprehensifnya tadi ya sudah negara setuju pada persoalan pembiayaan kereta api cepat? Loh. Anda harus minta persetujuan DPR dulu karena sudah ngebebanin APBN.
Kan gitu jadi baliknya. Kalau ngambilnya begitu gitu. Nah, kehadiran Pelosi lebih lanjut, sekali lagi cuma tidak lebih tidak kurang. Amerika sedang menunjukkan bahwa kekuatan militernya tetap unggul di dunia. Karena itu dia tunjukkan habis-habisan. Pada saat yang sama tentu dia punya dagang. Kenapa? Karena motifnya tadi. Sebarkan ketakutan, gitu ya, beli perlindungan. Kan gitu. Itu dia, beli perlindungan. Jadi ingat perlindungan ini, Bang, saya jadi ingat ada orang yang menggondol 54 triliun Surya Darmadi. Perlindungankah ke Singapura nih, jiran kita yang dapat mendengar radio kita juga di sana, dan orang nomor 28 terkaya di Indonesia ini tidak tanggung-tanggung itu. Hutannya pun sawitnya pun di lahan hutan. Ini pasal mana lagi konstitusi yang diobok-obok ini, Bang? Apa, Bang? Lihat si Apeng ini, Bang. Kalau saya kebetulan punya pengalaman berbisnis dengan Singapura nggak lama, cuma sekitar 7 tahunan gitu. Iya, yang rame itu. Tapi saya tahu memang karakter Singapura begitu gitu dari dulu. Bahkan kalau melihat konstruksi utang luar negeri, Singapura berani betul memberikan pinjaman ke luar negeri. Sehingga sekarang ini Singapura adalah pemberi pinjaman terbesar di Indonesia. Atau memang benar uang orang Indonesia juga, atau macam mana, Bang, itu? Dan kan ada undang-undang yang udara dikuasai yang akhirnya ada bisa dikembalikan orang yang korupsi, apa berjalan itu atau gimana? Di era SBY dulu ketika meminta perjanjian ekstradisi kan termasuk perjanjian soal pertahanan. Iya, betul. Diminta tempat. Ada 3-in-1 istilahnya, ada 3-in-1 di era SBY gitu ya. Yang kemudian jalan persoalan jaminan investasinya kan negeri pertama yang minta jaminan investasinya di Indonesia itu Singapura, dan SBY kemudian memang membuat guaranteed investment agreement, jadi perjanjian jaminan investasi Singapura di Indonesia. Itu negeri pertama yang minta jaminan investasi, dan itu dibikin di era SBY. Artinya maka Singapura kayak gitu. Jadi kalau mundur ke belakang. Nah, kalau kemudian si Surya Dharma itu kayak gitu, karena memang perjanjian yang dibangun 3-in-1 itu tidak efektif soal ekstradisinya. Tidak efektif ekstradisinya, ada beberapa hambatan di dalamnya. Dan itu kan kasusnya bukan cuma Surya Dharma yang kayak gitu. Iya, banyak. Ini hanya bukan hanya gunung Surya Dharma. es lah. Surya Dharma kasusnya nyangkut ke Anas Marmun ini, Gubernur Riau ini ya. Iya, kan luar biasa sampai kayak gitu. Artinya, ya saat yang sama Singapura menolak kehadiran Abdul Somad, menolak kehadiran Anton Permana gitu. Nah sekarang kan, tentu ada kan industrinya. Ya kalau ya saya begini deh, tidak mungkin kebijakan imigrasi Singapura gitu ya, yang jelas sangat tergantung pada Indonesia gitu ya. Singapura tidak hanya tergantung dari segi uang yang uang kotor tadi gitu. Bang. The dirty money. Jadi bukan hanya uang kotor gitu. Dan makanya kalaupun kembali ke Indonesia kayak gitu, itu bisa ditengarai apakah sumbernya kotor apa enggak. Makanya sebenarnya nyelesain persoalan Indonesia nih, sorry itu saya dari dalam. Gampang dari dalam. Iya, gampang sebenarnya. KPK kembalikan ke marwahnya masa lalu itu diantaranya ya, walaupun tidak sempurna. Ya luar biasa, tapi ya cukuplah bicara Singapura, nanti antum jalan-jalan nggak bisa masuk lagi. Jadi didengar sana nih. Oh iya pasti. Kata kuncinya adalah yuk kita betul-betul memegang komitmen dan melaksanakan komitmen sumpah jabatan. Paling tidak memenuhi amanat konstitusi. Apa itu kata pembukaan? Apa itu? Laksanakan saja pasal alinea 1, hapuskan penjajahan dengan segala bentuknya. Masya Allah. Tegakkan yang namanya alinea 2, apa itu? Membangun Indonesia yang bebas, merdeka, gitu ya, berdaulat, adil dan makmur, gitu. Laksanakan saja misinya, gitu. Misinya apa? Itu alinea 4. Nah, jalankan aja itu coba. Coba jalanin itu. Kayaknya nih memang perlu disosialisasikan lagi nih, program siaran kita ini harus membuat clue kalimat-kalimat macam ini. Kembali ke konstitusi, kembali, udah ada lah. Kita kalau sebut kembali kalau Quran ntar dibilang radikal lagi. Kembali konstitusi lah cukup kan? Kalau Anda sederhana, kan Anda selalu pegangnya kata pembukaan. Kata pembukaan itu kan luar biasa. Sebagai produk 9 tokoh gitu ya, panitia kecil, yang di dalamnya ada Soekarno sendiri gitu, ada Yamin, lalu ada beberapa tokoh Islam, ada tokoh Maramis, ya kan semuanya ada di situ. Untuk menunjukkan kebinekaan gitu kan. Di situ di tokoh
panitia kecil gitu, 9 tokoh itu yang melahirkan Piagam Jakarta dan melahirkan kata pembukaan. Apa sih? Ya itu tadi, kita tegakin aja visi kita. Visi kita ngapain? Tadi menjadikan Indonesia yang bebas, gitu ya, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Itu visinya. Lalu kita teriak, misinya apa? Ya nggak usah jauh-jauh misinya. Balikin lagi ke alinea 4 gitu. Apa itu? Tadi melindungi segenap tumpah darah bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, membangun persatuan dan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kan gitu melihatnya. Nah, dalam bahasa Ihsanuddin Nursi, kesemuanya sesungguhnya membebaskan 5 K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, bebas dari kehinaan. Nah, anehnya setiap saya diundang ke daerah, sama seperti kemarin saya diundang ke Purwakarta, saya selalu menemukan angka Gini rasio yang tinggi. Ini apa sih jadi? Subhanallah. Lalu saya ditanya sama Anwar Abbas, Bang, mana angka yang benar? Angka BPS atau angka Bank Dunia yang menyatakan Gini rasio kita sudah 0,503 gitu. Sementara BPS hanya menyatakan 0,382. Dalam perjalanan saya ke berbagai daerah gitu ya, karena saya keliling beberapa daerah gitu. Kemarin saya dari Balikpapan, sebelumnya sudah dari Sumatera Barat yang sudah dapat PP itu, saya dari Sumatera Selatan, saya kemudian ke yang muter-muter beberapa daerah lah. Hasilnya kan saya lihat ketimpangan yang tinggi. Jadi saya jawab Anwar Abbas. Saya bilang kalau saya percayanya pada Bank Dunia nih, angka Bank Dunia sesuai dengan kenyataan yang saya lihat di lapangan gitu. Jadi lagi-lagi kan cocok dengan kajian saya yang saya sebut sebagai purchasing power parity atau daya beli masyarakat ambruk. Yang kemudian juga sekarang diakui oleh Sri Mulyani. Daya belinya memang ambruk. Gitu. Lalu kenapa daya beli ambruk inflasi rendah? Ya itu tadi, karena desa, karena digerojokin terus dengan duit. Bantuan lagi, ini kartu prakerja lagi keluar lagi nih hari-hari ini, minggu ini. Iya, jadi ketika BBM disubsidi, lalu masyarakat kemudian dikasih duit, itu kan sesungguhnya dalam rangka menahan kemarahan. Gitu. Menahan kemarahan masyarakat. Kalau Anda belajar Arab Spring ya, kalau kita belajar Arab Spring, semua kasus Arab Spring di mana pemimpin pemerintahnya jatuh, itu dimulai dengan mereka mengimpor inflasi sehingga melahirkan kemiskinan dan marah. Nah, Indonesia berhasil mengendalikan inflasi. Caranya gimana? Bantuan langsung tunai dengan kartu-kartu itu. Termasuk dengan namanya pendanaan desa. Jadi ada berbagilah ke daerah gitu ya. Tapi saatnya sama mereka tidak menyelesaikan akar masalah. Itu yang saya pernah kritik ketika Kementerian Keuangan membangun perjanjian utang luar negeri dengan Bank Dunia yang isinya adalah cabut subsidi BBM dan kalau masyarakat marah suap. Itu diperjanjikan. Ada gurunya rupanya. Itu diperjanjikan gitu loh. Ngeri nggak coba kalau kayak gitu. Itu saya simpan terus. Itu yang saya sebut sebagai utang luar negeri, investasi asing, dan perdagangan bebas pada hakikatnya adalah 5I gitu. Iya itu. Ya luar biasa. Ini 5 menit ke depan ini Bang, saya ingin dapat sebuah wacana. Ini bulan Agustus buat negeri kita ini luar biasa. Dan ini juga hari-hari awal bulan Muharram. Nanti tanggal 10 ada siaran khusus kita tuh 10 Muharram. Menyongsong bulan-bulan yang penuh berkah ini, kemerdekaan bagi bangsa ini dan juga keberkahan atau cita-cita bangsa ini setelah berapa nih 77 tahun atau 78 lah sekarang ini kalau tidak salah ya. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat baik dari hikmah Muharram yang baru saja ini maupun menyongsong hari kemerdekaan bangsa ini yang dulu juga di bulan Muharram, di bulan Ramadan. Silakan Bang. Yang pertama kalau soal 77 tahun Indonesia merdeka, saya menyebut bahwa sesungguhnya kita berdaulat secara politik dan ekonomi hanya berjalan 4 tahun. Yaitu dari tahun 45 sampai dengan 49. Selebihnya kita tidak berdaulat dan secara ekonomi politik gitu ya. Dan itu pernyataan Soekarno sendiri. Berdaulat secara politik saja berarti kita belum merdeka. Begitu juga Hatta. Itu kajiannya begitu. Dan itu menjadi buku saya, Kita Belum Merdeka.
ya. Kita belum Kalau merdeka. 77 tahun. Ini nanti akan ada sebuah diskusi di Jakarta pada tanggal 10 nanti dibuat oleh teman-teman, pembicaranya antara lain saya dan beberapa teman lain. 10 Agustus besok. Ya. Itu kalau soal peringatan 17 Agustus. Ini harus dipahami. Saya punya pertanyaan begini, apakah setelah reformasi ini kondisi sosial ekonomi politik kita membaik atau memburuk? Gitu? Kemarin saya ajukan pertanyaan kayak gitu. Orang terdiam, jawabannya gampang. Kita lihat siapa penguasa sumber daya, kita lihat siapa penguasa produksi, kita ngelihat siapa penguasa distribusi, kita kunci kemudian bagaimana struktur keuangan secara makro dan mikro Indonesia. Kalau itu 5 indikatornya gitu ya, siapa penguasa sumber daya, siapa penguasa produksi, siapa penguasa distribusi, siapa penguasa industri keuangan makro, siapa penguasa keuangan mikro, maka sesungguhnya kita makin jelek. Begitu simpulannya. Itu kesimpulannya begitu ya. Kalau soal 77 tahun ini bisa merdeka. Yang menarik ketika dihubungkan dengan Muharram, kan berarti kita hijrah. Harusnya. Nah kalau kita hijrah, kita tidak dalam konstruksi hijrah spasial, kita tidak dalam konstruksi hijrah wilayah kan. Mestinya kita hijrah pemikiran, hijrah iman. Artinya kita yuslih a'malakum. Kan kalau dibilang yuslih a'malakum kan berarti harus ada perbaikan iman. Maka hijrah iman kita mestinya. Iman kita hijrahi dari yang biasa-biasa aja menjadi yuslih, menjadi asli, menjadi lebih baik gitu. Bukan yugoyir, bukan menurun. Dari yang baik menurun, tapi kita perbaiki mungkin baik sikap keimanan kita. Manusia nggak ada yang sempurna. Manusia pasti ada salahnya. Itu pembelaan teman-teman saya yang berbintang 1, berbintang 2 ketika saya mengkritik sebuah institusi di negeri ini gitu ya. Kalau jadi begini sih gitu. Ya, mereka jawabnya sederhana, manusia nggak ada yang sempurna. Benar, tapi nggak mungkin kalau kita berupaya sempurna itu akan kayak gitu. Kan kita berupaya menjadi sempurna, menjadi yang baik. Jadi ada orientasi berpikir untuk menjadi terus lebih baik, yang dalam bahasa kerennya continuous improvement, terus-menerus berbaik. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan berarti fastabiqul khairat. Kalau dalam bahasa sederhananya kan yuslih a'malakum, terus-menerus kita perbaiki sikap kita kalau kita ngambilnya kayak gitu-gitu. Kalau pakai mereka mencontohnya bahasa sana continuous improvement, padahal continuous improvement nggak mungkin terjadi kalau etikanya jelek. Nggak akan terjadi continuous improvement kalau moralitasnya materialism. Dan itu terbukti. Saya ngebuka belasan media mainstream Amerika dan Eropa gitu ya. Saya ngelihat berbagai kasus yang muncul di sana itu, saya nggak melihat ada perbaikan loh. Misalnya heatwave-nya, lalu kemudian kebakarannya, lalu kemudian kondisi masyarakatnya, kondisi perekonomiannya. Saya pindah ke negara-negara yang berkiblat ke barat, yang terkena banjir, yang terkena macam-macam. Itu, ya saya nggak melihat ada sesuatu yang, maaf ya, mungkin saya berlebihan gitu. Maaf saya berlebihan sekali lagi. Indikator apa yang menyatakan kita telah melahirkan satu masyarakat tentram damai? Kan mestinya salah satu orientasi hidup kita adalah melahirkan satu masyarakat yang berpegang pada kebenaran, berpegang pada ketentraman, kedamaian, gitu ya, yang disebut dengan nafsul mutmainah tadi, karena basisnya adalah keimanan yang benar, dan kemudian kita berpegang juga pada posisi bagaimana hidup kita untuk saling bekerja sama dalam kebaikan gitu, berkontribusi itu. Nah, hijrah yang dikehendaki oleh Rasulullah, yang ditujukan oleh Rasulullah atas perintah Allah gitu, itu kan hijrah dalam rangka makin tegaknya iman. Nah itu berarti dari perjuangan dakwah tertutup ke dakwah terbuka, lalu hijrah, dan hasilnya adalah Rasulullah memperoleh Futuh Makkah dan jaya. Walaupun selama 10 tahun terjadi 28 kali perang. Gitu. Terjadi 28 kali perang. Nah kalau begitu ceritanya, maka sesungguhnya Muharram kali ini 1444 gitu ya. Mestinya angkanya kan asik nih. 1444 ya, kayak Turki gitu. Ini mestinya makin memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena makin jelas seperti saya sebut tadi, oh ternyata di Amsterdam sana sudah ada 400 masjid. Oh ternyata di London sana orang azan di tengah kota London itu juga nggak masalah. Oh ternyata di beberapa negara bagian di Amerika, walaupun situasi Islamofobia masih tetap terasa gitu ya, seperti yang diperlihatkan oleh Amerika sekarang terhadap Afghanistan, terhadap Ayman al-Zawahri yang ditembak mati oleh pakai drone gitu ya. Sehingga Islamofobia itu sebenarnya
sorry itu saya anti Islamofobia. Saya ulang, anti Islamofobia sebagai isapan jempol gitu. Tapi sesungguhnya tetap saja menunjukkan bahwa perlawanan dengan nilai keimanan itu tidak akan pernah mati, dan dia selalu akan menunjukkan kemenangan dengan caranya sendiri. Jadi lagi-lagi soal istiqomah. Istiqomah pada tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Nah, konsistensi istiqomah pada tu'minuna billahi dan yaumil akhir itu berujung akan akhir kebaikan, berujung pada nafsu mutmainnah. Itu janji Allah. Dan setiap individu yang betul-betul melakukan tu'minuna billahi wa yaumil akhir, dia akan merasa hidupnya tentram damai, nggak gelisah, nggak karu-karuan. Kita banyak kok menyaksikan masyarakat Islam sendiri yang terus-menerus gelisah cemas. Ya iyalah, karena dia tidak tu'minuna billah, dia masyarakatkan Allah dengan pinjaman online, dengan yang saya juga terkejut ternyata yang menderita pinjaman online juga banyak masyarakat akademis loh. Banyak mahasiswanya dan banyak kemudian para dosennya, karena kesulitan perekonomian yang saya bilang tadi, jatuhnya daya beli gitu. Dan itu kan mengakibatkan kecemasan, mengakibatkan enggak, artinya kita sudah kacau dalam gimana kita kayak gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita balik lagi sekarang ke dalam posisi hijrah sekarang, nanti dalam peringatan 10 Muharram juga kita bicara tentang perang Karbala, maka mesti kita tahu bahwa siapa saja yang berburu harta dan tahta itu tidak akan pernah melahirkan ketentraman kedamaian. Siapa tahu, apakah itu individu, apakah itu keluarga, apa itu namanya komunitas, apa itu kelompok sosial, apa itu negara, apa itu regional, apa internasional, tidak akan pernah ada lahir yang namanya perdamaian. Tidak akan ada cerita yang namanya peace, prosperity, and stability. Nggak akan pernah ada. Itu mimpi itu. Jadi kalimat, saya terjun pertama kali dalam panggung internasional itu, saya ingat betul bagaimana pertarungan tajam Anwar Ibrahim sama Mahathir Muhammad tahun 90-an gitu ya. Istilah yang muncul saat itu ketika itu gitu ya, berhadapan dengan makin tajamnya situasi ASEAN, itu muncul kalimatnya peace, prosperity, and stability. Dan itu masih dipakai dalam kerangka Indo-Pasifik. Jadi artinya kalau kita bicara dalam perspektif ajaran pemikiran peace, prosperity, and stability gitu, kedamaian gitu ya, kemakmuran dan stabilitas nggak akan pernah tercapai kalau basisnya adalah kebendaan semata. Nggak mungkin. Karena orang akan saling mengungguli satu sama lain dengan basis kekuatan militer. Nah itulah di situ Islam mengajak kerjasamanya fastabiqul khairat. Artinya ketika Anda pun mengekspor sesuatu, bukan dalam rangka mengekspor terus kemudian mendominasi seperti Jepang terhadap Indonesia. Gitu. Jangan dalam rangka Anda menjadikan Indonesia sebagai sapi perah Anda gitu. Itu nggak bisa lagi tuh. 48 menit sudah. Maafin Aisyah tadi. Oke, insyaallah. Ya. Saya bersemangat betul mengenai betul saya ini. anggap orang kok menikmati sih ketersesatan gitu. Harus ada pengingat, selalu ada pengingat ya. Insyaallah sampai nanti sore ya kita insyaallah ada maghrib itu insyaallah. Ya, makasih. Terima kasih Aisyah Saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.